Ratusan mahasiswa perguruan tinggi Universitas Trisakti kemarin menggelar peringatan tragedi 12 Mei di salah satu makam korban tragedi penembakan Trisakti 16 tahun silam. Saat itu ada 4 orang mahasiswa menjadi korban penembakan ketika berunjuk rasa di sekitar kampus Trisakti. Ratusan mahasiswa mendatangi makam Hendriawan, salah seorang aktivis yang menjadi korban penembakan. Tidak hanya para mahasiswa, beberapa sanak keluarga serta alumni Trisakti juga datang untuk memperingati tewasnya Hendriawan. Dalam rangkaian acara yang dilaksanakan di Pemakaman Umum Rawakopi, Jakarta Barat, ibu dari Hendriawan, Skarsia, menyampaikan ketidakpuasan atas proses hukum tragedi penembakan yang membunuh anaknya. Sementara menurut alumni Trisakti yang juga teman Hendriawan, mereka akan terus memperjuangkan proses hukum tragedi 12 Mei. Karena kita tahu apa yang sudah tahun, men. Bu, untuk almarhum sendiri harapannya apa, Bu, untuk tragedinya sendiri? Kasusnya. Ya, kalau bisa sampai nuntaskan itu lebih bagus. Itu ya harapannya. Itu yang satu harapannya lebih bagus. Itu baru benar, itu apa? Hakim di Indonesia. Kalau masih begini-begini bukan hakim di Indonesia namanya. Masih digantung begini. Kami kawan-kawan di sini 95, 96, mungkin dulu ada 93, 94, dan 92 dan lain sebagainya. Berharap kasus ini selesai, aktor dari segalanya itu diungkap, dan ini merupakan tonggak bagi kita sama-sama bahwa kasus ini menjadi tonggak keadilan bagi kita. Ya, kami akan melanjutkan dialog terkait tragedi Mei bersama Wanda Hamidah. Mbak Wanda, ini 16 tahun nih sudah tragedi Mei berlalu begitu. Kalau Anda melihat penanganan hukum dari tragedi tersebut seperti apa sih? Gini, saya melihat bahwa ini kan saya nggak menyentuh masalah personal, tapi ini adalah kesalahan dan kelalaian rezim ya. Bahwa nyata bahwa Soeharto itu adalah rezim yang represif sehingga harus membunuh dan menembak mati mahasiswa dan rakyat, melakukan penculikan dan lain-lain. Itu adalah rezim yang represif. Mereka salah bahwa ada suatu peristiwa Mei 98, ada korban di situ, ada yang diculik, ada yang mati dibunuh, ada yang hilang dan lain-lain. Negara bertanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya seperti apa? Itu yang kami tuntutkan sebetulnya. Kemudian rezim Soeharto berganti dengan yang baru, gitu ya, dengan yang baru lagi. Sementara kami melihat bahwa menjadi pertanyaan besar bagi kami, kenapa rezim setelah itu, setelah reformasi, di era reformasi, tidak bisa menjawab persoalan ini. Nah, kira-kira apa Mbak Wanda? Maksudnya ini kan sekarang, kalau dulu kita tahu represif seperti itu, sekarang kan lebih bebas, seperti yang Mbak Wanda katakan, dulu bersuara saja tidak bisa, sekarang sudah bisa, sudah lebih, kebebasan tuh lebih besar begitu untuk masyarakat, tapi tetap tidak ada penanganan. Ya, justru itu yang menjadi tanda tanya besar kami gitu, bahwa kami mengharapkan pemimpin yang let's say 10 tahun kita dipimpin oleh Presiden SBY gitu, yang dulu pernah berjanji bahwa ingin setiap era tuh berjanji ingin menuntaskan masalah ini, tapi selama 10 tahun ini udah peristiwa ini, penuntasan ini sudah sejauh mana, nol besar gitu. Padahal kita sudah melihat bahwa di sini ada rekomendasi tim pencari fakta, kita sudah melihat bahwa di sini ada rekomendasi DPR, kita rekomendasi itu sudah nyata, sudah diberikan gitu. Tinggal pemerintah ingin follow up ini, ingin menuntaskan ini atau tidak. Itu kan masalahnya. Yang saya melihat sekarang peristiwa Mei ini tidak ingin dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan, ini akan selalu menjadi luka yang terus menganga, yang luka yang tidak pernah diobati, dan nggak cuma sampai pada saat Pilpres aja sebetulnya isu ini diangkat. Setiap 12 Mei pasti isu ini akan terus diangkat selama tidak diobati, selama tidak dituntaskan. Isu ini seumur hidup sejarah bangsa Indonesia, utang sejarah begitu ya, ini yang menjadi utang sejarah. Dan saya melihat bahwa jangan pemerintah, siapapun nanti yang terpilih, siapapun yang memimpin, jangan menjadikan peristiwa ini sebagai alat politik, alat sandra menyandra politik. Gitu. Saya melihatnya sekarang seperti itu. Baik, gitu Mbak Wanda, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Jurnal Siang.